Halo semuanya. Halo, Hai semuanya. Halo semuanya, kami akan menjelaskan tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Saat di sekolah, kalian pasti tahu dong, salah satu negara yang pernah menjajah di Indonesia. Nah, yaitu Belanda. Tapi kalian tahu nggak sih apa saja yang dilakukan Belanda selama di negara kita ini? Pada awalnya, armada Belanda pertama kali tiba di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan kedatangan Belanda ke Nusantara adalah untuk rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, dan lain-lain yang membuat Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Awalnya, Belanda menunjukkan sikap bersahabat, tetapi lama-lama Belanda menunjukkan sikap serakah dan kasar. Masyarakat Banten pun marah dan tidak mau menyambut Belanda, sehingga bangsa Belanda pun kembali ke negerinya. Setelah rombongan pertama, Belanda datang lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1598 di Banten di bawah pimpinan Jacob van Neck. Belanda berusaha mengadakan monopoli perdagangan dan menjajah, sehingga terjadi pertikaian yang dialami oleh pedagang-pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, dibuatlah sebuah kongsi dagang dinamakan VOC, yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Pemerintah Belanda memberikan hak monopoli kepada VOC untuk membuat perjanjian dengan raja-raja, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, membuat senjata dan mendirikan benteng, mencetak uang, dan mengangkat serta menghentikan pegawai. Dengan adanya VOC, terjadilah monopoli perdagangan khususnya rempah besar-besaran, yang dimana Belanda mendapatkan banyak untung melalui strategi dan kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda. Kebijakan apa saja sih yang dilakukan Belanda yang diterapkan pada masa VOC? Nah, yang pertama yaitu perayangan stelsel, yaitu kewajiban menanam kopi bagi rakyat periangan. Yang kedua, kontingenten, yaitu kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga, menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk monopoli perdagangan. Yang keempat, melaksanakan pelayaran hongi untuk mengawasi perdagangan gelap yang menyelundupkan rempah-rempah di Maluku. Dan yang kelima, adanya hak ekstirpasi, yakni hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Pada perkembangannya, VOC berhasil menjadi kongsi dagang tersukses pada abad ke-17 dan 18. Namun, setelah semua itu, pada akhirnya kongsi dagang ini jatuh pada tahun 1799. Penyebab VOC harus berakhir dengan dibubarkan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kebangkrutan. Kebangkrutan ini disebabkan karena tindakan korupsi yang terjadi di semua tingkatan dalam pegawai VOC karena ingin kehormatan dan kemewahan sesaat. Selain itu, kas VOC juga terkuras habis karena harus menanggulangi berbagai perlawanan rakyat Hindia Belanda seperti perlawanan rakyat Makassar atau Perang Makassar di 1666 sampai 1669. VOC juga mengalami persaingan dengan perserikatan dagang lainnya seperti East Indian Company di Inggris dan Compagnie des Indes di Prancis. Atas faktor-faktor tersebut, VOC pun akhirnya bangkrut dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Penjajahan Belanda masih tetap berlanjut. Herman Willem Daendel selaku Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia memerintahkan rakyat Indonesia untuk membuat jalan raya yang sangat panjang. Tujuannya adalah untuk mempercepat pergerakan pasukan Belanda jika terjadi peperangan. Selain itu, Van den Bosch juga memerintahkan rakyat Indonesia untuk melakukan tanam paksa, yaitu menanam tanaman yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia dan seluruh hasil yang didapatkan akan diserahkan kepada Belanda. Akibatnya, banyak rakyat Indonesia yang meninggal karena mati kelaparan dan terkena penyakit malaria. Namun, Edward Douwsteker dan Van Houvel menentang adanya sistem tanam paksa. Mereka pun mendesak pemerintahan Belanda untuk menghapus sistem tanam paksa. Setelah melewati berbagai perdebatan, pemerintah Belanda pun setuju untuk menghapus sistem tanam paksa.
Dan sejak itulah, rakyat Indonesia mulai melakukan perlawanan di berbagai daerah untuk mengusir Belanda. Masa penjajahan kolonial di Hindia Belanda berakhir ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942. Kekalahan Belanda ini disebabkan karena keberhasilan Jepang menduduki sebagian besar daerah Hindia Belanda, termasuk Batavia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatannya. Sekian penjelasan Dari kami, Terima kasih Sudah menonton.